Dahulu kala, ada seorang ratu yang memiliki 7 orang putri yang cantik-cantik. Sang ratu dikenal sebagai ratu yang bijaksana, tetapi ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya. Karena itu, ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Suami sang ratu sudah meninggal dunia, sehingga anak sang ratu diasuh oleh pelayan. Putri-putri ratu menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau. Mereka tak mau belajar dan juga tak mau membantu ibu mereka. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Ketujuh putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Putri sulung bernama Putri Jambon. Adik-adiknya dinamai Putri Biru, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Ungu, Putri Merah Merona, dan Putri Kuning. Baju yang mereka pakai pun berwarna sama dengan nama mereka. Dengan begitu, sang ratu yang sudah tua dapat mengenali mereka dari jauh. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, si bungsu Putri Kuning sedikit berbeda. Ia tak terlihat manja dan nakal. Sebaliknya, ia selalu riang dan selalu tersenyum ramah kepada siapapun. Ia lebih suka berpergian dengan pelayan daripada dengan kakak-kakaknya. Pada suatu hari, ratu hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan semua putri-putrinya. Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan? Aku ingin perhiasan yang mahal. Aku ingin kain sutra yang berkilau-kilau. Kalau aku menginginkan gaun yang indah. Kalau aku ingin emas. Aku juga, Bu. Kalau aku ingin mutiara rhodium. Keenam anak ratu meminta hadiah yang mahal-mahal pada ibunda mereka. Tetapi lain halnya dengan Putri Kuning. Ia berpikir sejenak lalu memegang lengan ibunda. Ibu, aku hanya ingin ibu kembali dengan selamat. Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu saja aku akan kembali dengan selamat dan kubawakan hadiah untukmu. Tak lama kemudian, ratu pun pergi. Selama sang ratu pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak pelayan dan menyuruhnya agar menuruti mereka. Karena sibuk menuruti permintaan para putri yang rewel itu, pelayan tak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya karena taman adalah tempat kesayangan ibunya. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Daun-daun kering dirontokkannya, rumput liar dicabutnya, dan dahan-dahan pohon dipangkasnya hingga rapi. Semula pelayan melarangnya, namun Putri Kuning tetap bersikeras mengerjakannya. Kamu tidak perlu melakukan itu, Putri Kuning. Tidak apa-apa, aku suka melakukannya. Kamu memang gadis yang baik, tidak seperti saudaramu yang lain. Lihat, tampaknya kita mempunyai pelayan baru. Hai pelayan, masih ada sampah nih. Sorry, maaf ya. Ya udah, lanjutin deh kerjanya. Taman istana yang sudah rapi kembali acak-acakan. Putri Kuning diam saja dan menyapu sampah-sampah itu. Kejadian tersebut terjadi berulang-ulang sampai Putri Kuning kelelahan. Dalam hati, ia bisa merasakan penderitaan para pelayan yang dipaksa mematuhi berbagai perintah kakak-kakaknya. Hei pelayan, cepat! Tolong ambilkan minum untuk kami. Para putri ini sungguh keterlaluan, andai saja sang ratu tahu. Kalian ini sungguh keterlaluan. Mestinya ibu tak perlu membawakan apa-apa untuk kalian. Bisanya hanya mengganggu saja. Sudah aku bosan. Kita mandi di danau saja. Para kakak-kakaknya pun tidak peduli dengan perkataan Putri Kuning.
Mereka meninggalkan Putri Kuning seorang diri. Begitulah yang terjadi setiap hari sampai ibu mereka pulang. Ketika sang ratu tiba di istana, keenam putrinya masih bermain di danau. Sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal tersebut, ratu menjadi sangat sedih. Anakku yang rajin dan baik budi, ibumu tak mampu memberi apa-apa selain kalung batu hijau ini. Bukan warna kuning kesayanganmu. Ratu memang sudah mencari-cari kalung batu kuning di berbagai negeri, namun benda itu tak pernah ditemukannya. Sudahlah ibu, tak mengapa. Batu hijau pun cantik. Lihat, serasikan dengan bajuku yang berwarna kuning. Yang penting ibu selamat. Akan kubuatkan teh untuk ibu. Ketika Putri Kuning sedang membuat teh, kakak-kakaknya berdatangan. Mereka ribut mencari hadiah dan saling memamerkannya. Tak ada yang ingat pada Putri Kuning, apalagi menanyakan hadiahnya. Lihatlah gaunku, indah bukan? Perhiasanku jauh lebih mahal dan indah dibandingkan dengan gaunmu. Dibandingkan punya kalian semua, kain sutraku jauh lebih bagus berkilau-kilau. Emas kita lebih mahal dan sulit ditemukan. Benar sekali, mutiara ini tidak banyak kerajaan yang memiliki mutiara ini. Keesokan harinya, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. Wahai adikku, bagus benar kalungmu. Seharusnya kalung itu menjadi milikku karena aku adalah Putri Hijau. Ibu memberikannya untukku, bukan untukmu. Mendengarnya, Putri Hijau menjadi marah. Ia segera mencari saudara-saudaranya dan menghasut mereka. Harusnya kalung itu menjadi milikku, namun ia mengambilnya dari saku ibu. Kita harus memberinya pelajaran. Benarkah? Jahat sekali dia. Dia sungguh keterlaluan. Ayo kita balas dia. Iya. Putri lainnya pun ikut terhasut mendengar perkataan Putri Hijau. Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Ada kayu tuh, gimana kalau kita rampas kalungnya, kita Boleh pukul tuh, pakai kayu boleh. itu. Iya, boleh. Kakak-kakaknya menangkapnya dan memukul kepalanya. Tak disangka pukulan tersebut menyebabkan Putri Kuning meninggal. Mereka semua kaget dan panik. Kuning. Astaga, kuning. Ya ampun, Kuning sudah tiada. Astaga, kita harus menguburnya. Ya ampun. Mereka beramai-ramai mengusung Putri Kuning lalu menguburnya di taman istana. Putri Hijau ikut mengubur kalung batu hijau karena ia tak menginginkannya lagi. Ternyata ada pelayan yang melihat kejadian itu. Pelayan sangat kaget dan sedih. Apa yang sedang mereka lakukan? Sewaktu Ratu mencari Putri Kuning, tak ada yang tahu kemana putri itu pergi. Kakak-kakaknya pun diam 1000 bahasa. Ratu sangat marah. Hei para pengawal, cari dan temukanlah Putri Kuning. Tentu saja tak ada yang bisa menemukannya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tak ada yang berhasil mencarinya. Ratu sangat sedih. Maaf Ratu, sebenarnya waktu itu aku melihat para putri merampas kalung Putri Kuning dan Putri Hijau memukul Putri Kuning hingga meninggal. Aku ini ibu yang buruk. Biarlah anak-anakku kukirim ke tempat jauh untuk belajar dan mengasah budi pekerti. Ibu, maafkan kami, Bu. Kami sungguh menyesal, Bu. Tolong maafkan kami. Pergi kalian dari sini. Ratu pun mengirimkan putri-putrinya untuk bersekolah di negeri yang jauh. Ratu sendiri sering termenung-menung di taman istana, sedih memikirkan Putri Kuning yang hilang tak berbekas. Suatu hari tumbuhlah sebuah tanaman di atas kubur Putri Kuning. Sang ratu heran melihatnya. Hah? Tanaman apakah ini? Batangnya bagaikan jubah putri. Daunnya bulat berkilau bagai kalung batu hijau.
Bunganya putih kekuningan dan sangat wangi. Tanaman ini mengingatkanku pada putri kuning. Baiklah, ku beri nama ia Kemuning. Sejak itulah bunga kemuning mendapatkan namanya. Bahkan bunga-bunga kemuning bisa digunakan untuk mengharumkan rambut. Batangnya dipakai untuk membuat kotak-kotak yang indah. Sedangkan kulit kayunya dibuat orang menjadi bedak. Setelah mati pun, putri kuning masih memberikan kebaikan. Dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kau jauh lebih mahal dan indah dibandingkan dengan gaunmu. Kau jauh lebih mahal dan indah dibandingkan dengan gaunmu. Para putri ini sungguh terlalu. Kita masukin. Beneran ya? Berdiri Natsa. Udah itu skip aja. Terus nanti kita lagi jalan gitu sisanya. Satu, dua, tiga, jalan. Thank you.